Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sekalian, rekan-rekan kerja di AHM Plan Pegangsaan, dalam pembukaan kegiatan Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Al-Haqqul Mubil ini, saya ingin menyampaikan mengenai 3 hal, yaitu yang pertama mengenai kewajiban puasa, kemudian keutamaan bulan Ramadan, dan amalan-amalan di bulan Ramadan. Baik, yang pertama kami sampaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan mengenai ayat dan menjadi dalil kewajiban puasa Ramadan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kenapa harus kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa? Karena di ayat Al-Hujurat ayat 13 disampaikan juga, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita mesti berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa tadi, agar kedudukannya, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah puasa di bulan Ramadan sangat berbeda dengan ibadah-ibadah di bulan yang lain, sebab puasa adalah ibadah yang rahasia antara orang yang berpuasa dengan Allah saja yang mengetahuinya. Benar kan? Seperti itu, karena kalau orang puasa pun kita kadang tidak tahu. Datang-datang teman kita suguhi, dia bilang, oh saya sedang puasa. Nah kita baru tahu, kan begitu ya. Jadi saking ikhlasnya di dalam beribadah kita juga agak sulit untuk menjadi riya atau pamer gitu ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menilai memberikan pahala secara khusus bagi mereka yang berpuasa. Maka gunakan momen Ramadan ini untuk mendapatkan gelar Al-Muttaqin, yaitu golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua ingin saya sampaikan mengenai keutamaan bulan Ramadan. Apa-apa saja keutamaan di bulan Ramadan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Pada bulan Ramadan terdapat 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Insya Allah yang berusaha mencari nanti bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini ya. Amin. Yang kedua, terkait dengan hadis di bulan Ramadan, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka selama 70 tahun. Nah, jauh enggak itu Pak? Jauh ya, insya Allah ya, 70 tahun. Umur kita aja belum tentu sampai 70 tahun. Dalam 1 hari berpuasa, dijanjikan Allah akan menjauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan adalah sebagai penebus dosa hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Hadis menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi.
Itu tadi ya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan balasan, maka akan diampuni dosanya selama 1 tahun ya. Yang keempat, sedekah yang paling baik adalah pada bulan Ramadan. Jadi barang siapa contohnya memberi makan, berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sebanyak pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Malah kita yang hanya modal takjil mungkin ya mendapatkan balasan yang besar, yang sebesar puasanya orang tadi gitu ya. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nomor 5, doa yang orang yang berpuasa adalah mustajab. Sebenarnya ya semua doa ya mustajab gitu ya. Kalau janji Allah itu kalau kita pegang ud'uni astajib lakum, maka berdoalah maka akan aku kabulkan. Nah, kalau di bulan Ramadan ya insya Allah makin mudah untuk dikabulkan. Maka jangan ragu-ragu untuk berdoa, jangan malu-malu untuk berdoa, meminta yang baik-baik, meminta yang bagus-bagus, meminta yang setinggi-tingginya. Adapun misalnya minta surga, kata Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan, itu surga mintalah yang firdaus ya, surga yang derajatnya tertinggi gitu. Jadi jangan nanggung-nanggung kalau berdoa gitu ya. Hadis ke-6 disampaikan, puasa dan Al-Quran yang dibaca pada malam Ramadan akan memberikan syafaat bagi orang yang mengerjakannya kelak di hari kiamat. Kemudian nomor 7, orang yang melaksanakan umroh pada bulan Ramadan maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji. Insya Allah ya, jadi kalau berniat umroh juga bagus sekali kalau untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Demikianlah contoh-contoh keutamaan bulan Ramadan yang sangat menggiurkan ya teman-teman sekalian. Begitu pula pahalanya yang ada yang Allah rahasiakan ya. Jadi puasa itu kata Allah antara hambaku dengan aku, tidak ada perantara ya. Kemudian poin yang ketiga ingin saya sampaikan mengenai amalan di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, dari keutamaan di atas ada 3 amalan yang kita bisa lakukan pada bulan Ramadan untuk meraih keberkahan. Yang pertama tadi adalah yang jelas wajib puasa dengan ikhlas dan penuh keimanan. Mari kita jalani puasa ini dengan niat tulus, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, seperti berkata-kata kotor, berbohong, bergunjing atau ghibah gitu ya. Mari kita menghilangkan unsur-unsur yang tidak baik di dalamnya. Yang nomor 2, ibadah apalagi memperbanyak ibadah dengan membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ada bulan diturunkannya Al-Quran, istilahnya apa? Nuzulul Quran ya. Mari kita perbanyak membaca, mentadaburi dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Juga jangan lupa memperbanyak sholat sunnah seperti sholat taraweh dan tahajud, serta beriktikaf, memperbanyak zikir dan doa. Yang ketiga, memperbanyak sedekah dan amal kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan kepedulian dan berbagi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Mari kita ringankan tangan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik dalam bentuk harta, makanan, atau tenaga, atau THR loh, sama aja ya harta tadi. Akan ada THR yang itu kesempatan bagus untuk kita menambahkan sedekah di situ nanti. Senyuman yang tulus juga termasuk sedekah ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Karena apa? Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu
bisa menghapus berbagai kesalahan atau dosa. Saya yakin yang hadir di sini semua tidak akan luput dari kesalahan atau dosa, ya. Jadi mari kita menghapusnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan waktu-waktu berharga di bulan suci ini terbuang sia-sia. Ingatlah bahwa kita tidak akan pernah tahu apakah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya. Dan jika di bulan yang penuh berkah ini kita masih malas beribadah, malas-malasan berbuat kebaikan, bisa jadi kebaikan itulah yang sedang meninggalkan kita. Naudzubillahi min dzalik. Mari kita dukung kegiatan Ramadan di Masjid Al-Haqqul Mubin ini. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari puasa yang kita kerjakan, atau dari Al-Quran yang kita baca. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.